Ya baik Bapak, Ya. sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Ya. Pada hari ini kami akan mewawancari Bapak terkait dengan tugas manajemen risiko. Ya. Kebetulan kami harus mewawancarai pabrik atau CV PT yang mengelola barang manufaktur. Bapak bisa diceritakan mengenai profil perusahaan seperti nama perusahaan, alamatnya, tanggal berdiri, visi dan misi mungkin? Nah, untuk nama perusahaannya awalnya kita menggunakan nama CP Maulana Jaya Abadi. Di tahun 2025 kita berubah nama menjadi CP Putra Karisma Kencana. Nah, untuk awal berdiri itu sekitar tahun 2020-an lah. Ya, awal berdirinya. Nah, terus untuk apanya? Untuk barangkali ada visinya, misinya. Misinya mungkin kebanyakan kalau ini kan sifatnya lebih cenderung untuk kekeluargaan ya. Jadi tidak kita nggak seperti upah pun juga kita nggak lari ke UMR. Kita tetap masih berpatokan di konveksi. Nah, untuk misinya tetap kita bekerja sama dengan pihak dari TNI langsung dari pusat. Jadi kita nggak kerja sama dengan pasaran umum untuk itunya. Ya, baik. Terus Pak, kalau bahan baku utamanya itu yang digunakan apa aja? Nah, bahan baku yang digunakan kebetulan bahan bakunya dari kain kanvas. Kain kanvas. Nah, yang kedua kita pakai bahan yang ripstop. Nah, ada pula juga kita menggunakan bahan dari katun maupun dari polimikro. Untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan khususnya di bidang TNI gitu ya. Yang digunakan itu bahannya. Terus kalau untuk bahan pendukungnya barangkali? Bahan pendukungnya mungkin kita seperti sleting, kain keras, mungkin busa, maupun untuk bahan saten, bahan pendukungnya. Mungkin ininya dari benang jahit aja, bahan pendukung pengerjaan itu. Terus kalau misalnya harga bahan bakunya naik nih, apa harga jual produknya juga jadi ikut naik? Kalau harga bahan baku naik, harga jual tetap kita nggak akan bisa naik karena harus menyesuaikan dari harga pasaran di TNI itu. Jadi belum tentu harga bahan naik, kita harus naikin barang tidak bisa. Tetap kita harus ada pengajuan dulu ke pihak TNI dulu baru bisa. Ya. Gitu. Nah, terus untuk produksinya itu biasanya dilakukan di hari apa aja, terus dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk produksi kita dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk produksinya ya. Nah, mungkin dari jam 4 sampai jam 9 kita udah masuknya ke ranah lemburan. Itu untuk produksinya. Oke. Terus kalau untuk sekali produksi itu biasanya jadi berapa pieces, Pak? Nah, untuk sekali produksi kita satu hari kita bisa mencapai di angka 100 sampai 200 pieces sehari. Nah, mungkin kalau seminggu kita bisa mencapai 200 sampai 300 pieces. Gitu. Terus Bapak ada target produksinya nggak dalam satu hari ini harus kejar target berapa pieces gitu jadi? Kalau target sehari minimal kita kalau dengan kuantiti yang kita kerjakan sebanyak anggap 1000 setel, itu sehari kita harus bisa mencapai di angka 150 pieces seharinya. Kalau misalnya nggak sesuai target, biasanya ada solusinya apa? Nah, untuk kita kalau tidak sesuai dengan target, kita ada tenaga bantuan yang di rumahan, masuk ke rumahan gitu bantuannya. Terus kalau proses produksinya tadi ya dilakuinnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Nah, kira-kira ada apa aja sih Pak SOP yang diterapin kalau di sini? Kalau di sini sih untuk SOP sebenarnya tidak ada ya, karena kita masih tergantung di home industry rumah ya. Karena nggak seperti pabrik. Kalau pabrik kan harus ada SOP-nya ya, standar kerjanya kan harusnya segini. Kalau di sini nggak sih, kita masih mengadakan sifatnya masih kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya. Terus kira-kira nih Pak, apa tantangan yang dihadapi Bapak pada saat melakukan produksi? Nah, tantangannya itu karena kita bermain di TNI ya.
kita harus tepat waktu tantangannya. Jadi nggak boleh meleset. Karena sekali meleset barang itu tidak akan diterima. Kalau dengan TNI ya, nah itu kita harus, meskipun barang besok harus dipakai, harus selesai, gimana cara punya harus selesai. Kita bisa kerja sampai 24 jam. Terus nih Pak, kira-kira di tahap produksi bagian mana yang sering menimbulkan risiko atau kecelakaan kerja? Nah, yang satu di bagian cutting ya. Cutting. Yang kedua mungkin di bagian finishing. Seperti pasang kancing, lubang, itu akan terjadi risikonya besar. Kayak gimana tuh Pak? Kalau di cutting kan, kalau kita nggak hati-hati mungkin satu sisi tangan bisa kepotong. Nah kalau untuk di kancing itu tangan bisa patah juga gitu resikonya. Untuk di finishing sama di cutting resikonya itu yang dua. Iya. Terus kalau Bapak gimana caranya buat ngolah limbah dari bahan baku tadi hasil cuttingan? Oh, dari prosesnya mungkin ya? Iya. Limbahnya gitu. Limbahnya diolahnya seperti apa? Yang untuk limbahnya dari ini mungkin kita akan gunakan satu isi untuk bahan topi. Limbah dari kain sisanya gitu. Nanti kita akan ini untuk bahan topi. Yang kedua mungkin untuk jaring samaran rangsel, karena itu yang digunakan untuk bahan yang kecil-kecil. Nah untuk yang lainnya mungkin itu ada yang menampung, digunakan untuk kegiatan seperti warga dari Karang Taruna gitu, suka diambil limbahnya. Mungkin nggak tahu dipakai untuk apa sama Karang Taruna gitu. Ya. Terus Pak, untuk pemasok utamanya itu siapa, dan Bapak ini udah bekerja sama perusahaan apa aja? Nah untuk pemasoknya kebetulan untuk bahan baku ya. Nah bahan baku kita dipasok oleh yang namanya perusahaan yang di Majalaya ya. Nah yang kedua kita dipasok oleh bahan yang ada di daerah Cigonewa dipasoknya. Untuk ketiganya mungkin kita dipasok dari Surabaya langsung bahan bakunya. Nah untuk di Surabaya kita udah kerjasama hampir kurang lebih 10 sampai 15-an untuk Surabaya. Suppliernya? Iya. Terus Pak, kalau misalnya pemasok itu terlambat pada saat mengirimkan bahan baku, biasanya apa yang Bapak lakukan? Kita ngambil antisipasi, ngambil dari pihak lain. Kalau dari pemasok itu belum datang, kita ngambil pihak orang lain. Jadi ada cadangan? Ada cadangannya. Ya. Terus Pak, kira-kira untuk target pasarnya itu siapa aja sih Pak? Untuk target pasarnya kita masuk ke Surabaya, masuk ke Klaten, masuk Jakarta, sampai saya masuk ke Riau. Kalau di Jawa Baratnya di mana? Jawa Barat kebetulan kita masuknya ke daerah Cigonewa. Terus Pak, kalau jumlah karyawannya di sini ada berapa yang aktif sama yang kalau dibawa pulang ke rumah? Kalau jumlah karyawan yang aktif di sini kurang lebih itu sekitar 40 orang. 40 orang sama yang di luarnya gitu ya. Oh, itu udah sama yang di luar. Sama yang di luar. Nah, 50 betul, belum yang tenaga bantuannya itu mungkin sekitar 20 orang tenaga bantuan. Tapi itu masih mesin orang lain ya. Oh, iya. Tapi kalau yang untuk di Ciwidey tetap itu mesin kita. Gitu. Ya. Bapak, untuk sistem kerja di sini itu shift ala tetap? Tetap. Oh tetap, nggak ada shift berarti ya? Shift nggak ada di sini. Terus untuk pelatihan karyawannya itu, misalkan ada karyawan baru itu dilakukan di jangka waktu yang berapa lama atau pelatihan? Untuk pelatihannya karyawan yang baru itu sekitar 1 bulan pelatihannya itu. Kalau ada yang kecelakaan kerja gitu, siapa Pak yang bertanggung jawab? Dari pihak kita bertanggung jawab. Oke. Apa sih Pak yang membedakan atau keunggulan dari perusahaan ini dibanding dengan pesaingnya? Kalau untuk keunggulan dari perusahaan kita ya, kebetulan kita bekerja sama dengan pihak TNI. Nah, kebetulan untuk idenya masih belum ada untuk pesaingnya gitu. Dari khususnya di dalam pekerjaan ini. Sama TNI-nya? Langsung dengan TNI-nya.
buat ini ada nggak sih Pak kalau kesempatan bagi warga sekitar buat kerja di perusahaan di pabrik ini gitu? Oh, ada. Berarti ada warga yang kerja di sini. Untuk sekarang untuk warga tidak ada ya. Karena satu sisi dulu pernah cacat. Warga sini pernah cacat, dia nggak berani lagi sesuai arahan dari RW-nya maupun Pak RT-nya bahwa dia tidak mau memasukkan warganya lagi. Karena kemarin pernah terjadi warganya mencuri. Mencuri di sini, jadi sama Pak RW-nya sementara tidak boleh. Tetap untuk keamanan ini dipegang sama Pak RW. Gitu. Untuk warga jadi tidak boleh masuk sini lagi sekarang. Apakah lokasi perusahaan ini tuh terdampak banjir atau bencana alam lainnya? Atau ini tidak terdampak banjir. Gimana untuk di pabrik ini gimana cara memasarkan produknya atau biasanya yang dilakukan oleh perusahaan ini? Cara pemasarannya gitu. Untuk pemasaran kebetulan karena kalau dari pihak TNI itu tidak ada pemasaran ya. Karena kita tidak boleh diperjualbelikan secara bebas maupun online tidak boleh. Adapun juga kita boleh menjual tapi harus ada izin dari pihak TNI sendiri. Harus ada surat izinnya dulu baru bisa kita menjual beli barang ini. Gitu. Biasanya ini bisa dijawab apa nggak opsional aja. Biasanya pajak yang diberi pemerintah tuh membebani operasional pendapatan atau operasional. Kalau untuk pajaknya itu kadang-kadang memberatkan ya, karena untuk sekarang itu kalau hitungannya dengan pajak harga itu tidak masuk, jadi terlalu tinggi dari nilai pajaknya itu. Berarti mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Terus gimana perusahaan itu kayak memastikan kalau proses produksinya itu sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia? Nah, kalau untuk produksinya kita tetap mengacu pada spesifikasi yang diberikan dari pihak TNI. Untuk speknya itu. Untuk perizinannya itu apa aja yang udah dimiliki oleh? Kalau izin sih sekarang itu kira cuma ada data dari Kemenham. Karena kalau untuk SIUP, NPWP maupun TDP sekarang tidak ada. Udah diglobalkan masuk ke Kemhan izinnya. Oke, baik. Berarti perusahaan ini nggak menjual secara online gitu ya? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Baik, mungkin itu aja Bapak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bapak Siap. sudah meluangkan waktu untuk menjawab oke. pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih.